Hai Sereski, welcome to Halo, Gazi Adam Official. Apa kabar halo, Sereski? Alhamdulillah, very well. Oke, alhamdulillah. Sereski, boleh sebelum kita mulai, boleh sapa-sapa dulu dong Sereski untuk teman kita yang lagi nonton. Halo teman-teman semua, saya Ince Reski Naing. Sekarang sedang berkuliah, menempuh studi dan juga sebagai tenaga pengajar di salah satu SD swasta di Kota Makassar. Halo teman-teman semua, jangan lupa subscribe ya, Gazi Adam Channel YouTube channel. Oke, terima kasih Sereski. Oke, Sereski, seperti yang tadi telah saya sampaikan di awal, bahwa Sereski akan sharing tentang hal-hal yang harus dilakukan atau tahap-tahap apa aja, Ser, untuk teman-teman kita semuanya yang ingin berkuliah S2 tanpa harus bayar ataupun free. Karena kan yang kita ketahui bahwa Sereski ini mendapatkan fasilitas itu kan. Jadi kita berharap sih bisa dapat ilmunya supaya kita semua bisa mengikuti jejak Sereski ataupun teman-teman yang di luar sana. Sereski, silahkan Sereski dengan materinya. Check it out. Move it. Oke, baik teman-teman, baik Miss Kiki. Jadi sebelumnya saya berikan informasi awal dulu kalau saat ini saya sedang menempuh studi dengan bantuan beasiswa LPDP. Jadi namanya itu beasiswa LPDP. Jadi beasiswa LPDP itu merupakan salah satu beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia di bawah naungan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi itu tentang beasiswa LPDP. Nah, saya slideshow dulu. Oke, jadi kurang lebih profil singkat saya tadi sudah perkenalkan diri juga, dan ini profil singkat saya lagi yaitu saya penerima beasiswa LPDP dalam negeri. Di LPDP itu ada dua istilahnya, dalam negeri dan luar negeri. Magister Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta, batch 1 2019. Saya tergabung dalam PK 152 Adinaya Estungkara. Nah, untuk beasiswa LPDP sendiri sebenarnya ini dibagi tiga secara umum ya. Ada beasiswa umum, ada beasiswa afirmasi, dan ada beasiswa targeted group. Nah, apa kira-kira nih beasiswa umumnya? Nah, di beasiswa umum itu terbagi lagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama beasiswa reguler, beasiswa dokter spesialis, beasiswa disertasi, beasiswa kerjasama, dan beasiswa pendidik. Yang kedua, di beasiswa afirmasi yaitu terbagi lagi, ini yang paling banyak kelompoknya. Yang pertama beasiswa alumni bidik misi, beasiswa daerah afirmasi, beasiswa prasejahtera berprestasi, beasiswa santri, beasiswa prestasi olahraga internasional, beasiswa prestasi seni internasional, beasiswa Indonesia Timur, dan beasiswa penyandang disabilitas. Nah, yang ketiga yaitu beasiswa targeted group. Ada yang namanya beasiswa unggulan Indonesia, dosen Indonesia atau BUDI, ini untuk dosen-dosen. Kemudian beasiswa PNS, TNI, dan Polri. Dan yang ketiga yaitu beasiswa Olimpiade Internasional. Jadi kurang lebih itu ada banyak sekali kelompok yang disediakan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan untuk beasiswanya. Nah, semua ini teman-teman bisa akses di laman LPDP yang saya cantumkan di bawah slide, yaitu www.lpdp.kemenko.go.id. Nah, kalau ditanya mengapa sih harus LPDP? Nah, ini jawabannya. Jadi LPDP merupakan salah satu lembaga pengelola dana pendidikan yang memberikan beasiswa itu yang mencakup biaya pendidikan dan biaya pendukung. Jadi bisa dikatakan kalau LPDP ini merupakan peminatnya yang paling banyak di Indonesia, ya. Yang pertama itu LPDP memberikan biaya pendaftaran SPP, no tuition fee limit. Jadi berapapun jumlah SPP teman-teman, LPDP tetap akan bayarkan selagi universitasnya itu bekerja sama atau terdaftar dalam
list LPDP. Yang kedua ada matrikulasi. Jadi matrikulasi non bahasa yang diperuntukkan bagi teman-teman yang mengambil jurusan yang kurang linear untuk dari jurusan S1 ke S2-nya akan diberikan matrikulasi. Kemudian ada pengayaan bahasa. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ketika memiliki English Proficiency Test atau skor TOEFL-nya itu masih rendah atau IELTS-nya masih rendah. Untuk pendaftar di beasiswa afirmasi, LPDP memberikan pengayaan bahasa, dan pengayaan bahasanya ini berbagai macam. Maksudnya untuk periodenya ada yang diberikan 6 sampai 7 bulan, ada yang diberikan 3 bulan saja. Itu diberikan atau disesuaikan dengan skor TOEFL yang teman-teman sudah miliki, kayak gitu. Kemudian ada tunjangan buku, tunjangan tesis atau disertasi, seminar internasional, publikasi internasional, dan wisuda. Nah, untuk biaya pendukung, LPDP memberikan transportasi 2 kali, sekali pergi, sekali pulang. Ada asuransi, ya kesehatan, visa, kedatangan, tunjangan bulanan, dan tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga ini dikhususkan untuk penerima beasiswa level doktoral. Ada insentif peringkat perguruan tinggi unggulan, ada force major atau biaya darurat. Itu kurang lebih yang dicakup oleh beasiswa LPDP. Bagaimana teman-teman, tertarik? Ya, silakan dipersiapkan dirinya untuk mendaftar. Nah, lanjut lagi. Mungkin ada yang penasaran nih, bagaimana tahapan-tahapan seleksinya. Jadi, mendaftar beasiswa apapun, ya, itu membutuhkan kesabaran. Jadi kuncinya sebenarnya itu sabar, ya, karena prosesnya itu tidak cepat dan tidak mudah. Jadi semua itu butuh persiapan, ya, butuh kesabaran. Yang pertama itu di LPDP itu ada seleksi administrasi, registrasi online, yang mana ada beberapa dokumen yang teman-teman harus penuhi dulu, yang harus teman-teman upload begitu. Nah, setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi, maka teman-teman harus mengikuti seleksi berbasis komputer, ya, yaitu tes TPA, verbal, kuantitatif, dan penalaran. Yang kedua kepribadian, yang ketiga on the spot essay writing, yang masing-masing sebentar saya akan jelaskan ini. Kemudian ada seleksi substansi. Seleksi substansi ini maksudnya desain tes wawancara 1 dan wawancara 2. Dan yang saya harus tekankan kepada teman-teman, kalau LPDP biasanya itu memperbaharui kebijakan seleksinya. Jadi ini tidak mutlak kalau ini lagi yang akan diberikan pada saat tahun ini atau tahun akan datang. Mungkin ada perbedaan, ya, karena seperti yang bisa tampilkan, kalau seleksi berbasis komputer itu baru dimulai di tahun 2018. Sebelumnya itu tidak ada. Nah, itu kebijakan baru. Termasuk dengan seleksi substansi wawancara 1 dan wawancara 2. Sebelumnya hanya 1 kali wawancara. Nah, di tahun saya ada 2 kali wawancara. Jadi, teman-teman harus tetap update perkembangan di laman LPDP. Kemudian secara umum seleksi beasiswa LPDP itu biasanya dibuka 2 kali dalam setahun. Kalau tahun lalu itu hanya dibuka sekali, itu hanya beasiswa pendidik. Ya, seperti teman-teman kita ketahui, kalau sekarang ini kita sama-sama berjuang di masa pandemi COVID-19, seperti itu. Itulah mengapa beasiswa LPDP sampai sekarang pun belum dibuka begitu. Nah, untuk dokumen administrasinya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Yang saya berikan garis hijau itu adalah yang teman-teman harus siapkan secara umum. Sebenarnya setiap kelompok beasiswa itu memiliki persyaratan yang berbeda-beda, ya. Jadi tidak semua itu sama. Tetapi yang saya berikan tanda hijau itu adalah kurang lebih persyaratan umum, ya, yang sama. Nah, termasuk dengan yang paling mendasar itu syarat IPK. Jadi syarat IPK juga itu beda-beda tiap kelompok beasiswa. Ada yang syaratnya hanya 3,0, ada yang 3,5. Nah, kalau saya dulu, karena mendaftar di kelompok beasiswa prasejahtera berprestasi, makanya syarat IPK-nya itu harus minimal 3,5. Nah, ini kurang lebihnya ada ijazah, ada transkrip nilai,
ada surat rekomendasi bisa diminta dari dosen waktu S1, ada surat pernyataan sesuai format, ada surat izin mengikuti seleksi bagian sedang bekerja, ada sertifikat bahasa asing, ada rencana studi, ada proposal studi, ada surat berbadan sehat dan bebas narkoba, kartu keluarga, dan itu semua yang teman-teman harus penuhi ketika ingin mendaftar beasiswa LPDP ya sebagai syarat administrasinya. Nah, kemudian di seleksi berbasis komputer yang saya tadi katakan adalah essay and writing. Jadi teman-teman di sini diberikan waktu hanya sekitar 30 menit ya dengan mendapatkan random topics. Jadi teman-teman akan mendapat topik secara random yang teman-teman harus tulis pendapatnya atau dari pernyataannya. Nanti LPDP akan berikan artikel singkat, kemudian ada pertanyaan di situ, nanti teman-teman menjawabnya. Diberikan waktu kurang lebih 30 menit untuk menulis esainya, seperti itu. Jadi kuncinya adalah membaca. Nah, ini kurang lebih priority topics-nya, ada kemaritiman, perikanan, banyak sekali pertahanan, lingkungan hidup, sampai dengan hukum bisnis internasional. Dan tidak menutup kemungkinan kita mendapatkan topik itu dari lintas jurusan kita. Jadi misal kita pendidikan, kita bisa saja mendapatkan topik itu misal lingkungan hidup, seperti itu. Karena ini di random topiknya. Nah, untuk wawancara yang saya tadi katakan, ini ada wawancara 1 dan wawancara 2. Wawancara 1 itu terdiri atas 3 orang penanya, ada psikolog, ada dosen, ada orang LPDP, dan itu seputar akademik. Nah, wawancara kedua ada 1 orang penanya, akademis itu seputar nasionalisme atau kebangsaan ya. Jadi akan diuji tentang wawasan kebangsaan kita, tentang nasionalisme. Nah, ini sebenarnya step yang sangat mendasar ya. Saya kira setiap scholarship hunters harus menyiapkan atau harus melewati step ini. Yang pertama itu adalah niat dulu. Jadi teman-teman kalau ingin mendaftar harus berniat dulu nih. Karena tanpa niat maka teman-teman mungkin tidak tergerak hatinya untuk melakukan persiapan-persiapan. Nah, yang kedua setelah berniat, teman-teman lakukan persiapan gitu. Karena semua dokumennya itu tidak langsung jadi semua begitu untuk kita upload. Nah, alangkah baiknya kita menyiapkannya jauh-jauh hari agar ketika pendaftaran dibuka kita sudah siap untuk menguploadnya. Utamanya sertifikat bahasa asing karena tes TOEFL itu kan seperti yang kita hanya misal ya hanya ada sekali dalam sebulan, dan kemudian pun kalau kita ingin mendapatkan sertifikatnya harus nunggu lagi setelah tes itu minimal 2 minggu seperti itu. Jadi ini yang harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Rencana studi, proposal studi, jadi semuanya butuh persiapan. Kemudian setelah persiapan itu adalah mencoba usaha. Jadi teman-teman tidak usah dengar cerita-cerita negatif yang dari luar begitu. Kalau misal prosesnya panjang, susah, jadi silakan teman-teman coba dulu karena bisa saja pada saat teman-teman mendaftar itu dimudahkan begitu. Jadi pengalaman tiap orang itu adalah beda-beda untuk pendaftaran beasiswa itu. Jadi silakan dicoba, jadi niat, persiapan, dan mencoba usaha. Oke, semangat teman-teman. Nah, kemudian tips and tricksnya. Ini sebenarnya tips and tricksnya ini sebenarnya dikhususkan untuk pada saat wawancara sih, karena kurang lebih topik-topik ini akan ditanya oleh wawancara tentang prestasi akademik dan non-akademik, karya ilmiah, PKM. Paling sering ditanyakan itu adalah inovasi apa yang sering kita buat selama ini begitu, selama berkuliah. Kemudian ada organisasi biasanya itu ditanyakan oleh psikolog, itu lebih kepada bagaimana kepemimpinan kita, bagaimana waktu kita, yang itu. Kemudian bagaimana memanage orang kayak gitu. Itu sih yang bisa ditanyakan. Kerelawanan, jadi volunteering, ini juga sangat berperan penting yang dicari jual sama LPDP. Kemudian ya cari referensi proposal studi, rencana studi, karena sudah banyak ya teman-teman yang daftar, teman-teman bisa cari begitu referensinya agar pada saat penulisan itu teman-teman bisa
identifikasi untuk ini proposal tadi ini strukturalnya sudah tahu, sudah bagus kayak gitu. Rencana studi juga karena ini menyangkut tentang penelitian teman-teman nanti, makanya harus banyak-banyak berkonsultasi dengan kalau bisa dengan dosen teman-teman pada saat berkuliah. Kemudian ikuti format petunjuk penulisan dari LPDP karena nanti itu akan diberikan. Kemudian ya setelah membuatnya silakan cari proofreader. Begitu teman-teman harus lakukan proofreading ke orang-orang berpengalaman. Kira-kira apa yang perlu diimprove dari proposal atau rencana studi teman-teman. Kemudian belajar TPA, membaca topik berita dan latihan wawancara, kumpulkan pertanyaan. Jadi kurang lebih ini tips and trick yang saya lakukan ketika ingin mendaftar beasiswa LPDP. Jadi memang banyak, jadi harus sabar, harus ikuti prosesnya kayak gitu. Nah, ini kurang lebih teman-teman foto saya ketika di Jakarta ada namanya persiapan keberangkatan. Semoga teman-teman yang menonton ini bisa diberikan kemudahan dan rezeki untuk mendapatkan beasiswa LPDP atau beasiswa apapun itu. Amin, amin. Ya kurang lebih begitu, Miss Kiki, dari saya pemaparan singkat saya. Maaf kalau terlalu cepat. Kalau teman-teman ada pertanyaan, you can find me at Instagram, FB, WA, or text me in my email. Oke, boleh Thank you, juga Miss. komentar di videonya ya, Reski ya. Di bawah Ya. videonya boleh komentar, nanti kita bantu untuk menjawab. Reski, materinya menarik sekali karena ada tipsnya, ada langkah-langkahnya. Jadi saya yakin yang berniat untuk masuk mendapat beasiswa ini akan sangat terbantu. Nah, beberapa pertanyaan dari pemaparan tadi, Reski. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, Reski akhirnya mendapatkan jenis beasiswa yang didaftarkan kemarin itu apa, Reski? Jadi saya itu mendaftar beasiswa Prasejahtera Berprestasi, salah satu kelompok beasiswa afirmasi. Oh, oke. Reski, berapa kali Reski mencoba untuk, karena kan tadi tulisannya materinya adalah harus berniat, berusaha dan bersabar, ya kan? Boleh kuncinya Reski, berapa kali Reski mencoba hingga akhirnya lolos untuk mendapatkan beasiswa ini? Alhamdulillah atas izin Allah sekali lolos. That's good. Oke. Yeah. Reski pada saat persiapan LPDP ini, Reski menyiapkannya dari berapa bulan sebelum atau dari kapan, Sir? Ya. Oke. Jadi seperti yang saya tadi katakan adalah ketika ingin mendaftar beasiswa itu adalah persiapan. Nah, saya mendaftar beasiswa itu di tahun 2019, tetapi persiapannya sudah mulai di tahun 2018. Ya, sudah mulai di tahun 2018, tepatnya itu di bulan 12, di akhir tahun. Yang pertama itu saya siapkan untuk TOEFL, tes TOEFL, ya walaupun basis saya itu adalah pendidikan bahasa Inggris, tapi ya tetap harus struggle untuk mendapatkan skor TOEFL yang sesuai begitu. Jadi dari bulan 12 itu, maksudnya sebelumnya itu latihan, tapi dari bulan 12 itu yang cukup intens begitu. Dalam belajar TOEFL-nya bareng teman dari bulan 12, 1, 2, kemudian di bulan 3 itu tes. Tidak lama setelah tes itu, di akhir bulan 3, kalau tidak salah, atau di awal bulan 4, LPDP buka, Alhamdulillah pas. Jadi saya ketika buka ya, kita sudah punya sertifikat TOEFL, jadi sudah aman. Oke. Jadi semua berkasnya memang sudah disiapkan ya, jadi pas buka. Ya, sembari belajar TOEFL itu, sambil menyusun juga proposal studi dan rencana studi, kayak begitu. Oke. Reski, untuk sesi wawancara yang Reski kemarin jalankan, ini kan lagi pandemik, berarti kemarin Reski online ya? Karena di pandemi itu mulai di tahun 2020 kan? Oh iya, Maret kan? Iya. Iya, Maret. Saya tesnya kan di tahun 2019, jadi di situ belum pandemi. Oh, jadi Reski tesnya di mana Reski pada saat itu? Saya tesnya di Gedung Keuangan di Urip Sumoharjo. Oh, di Makassar. Di Gedung Keuangan itu kalau tidak salah ini kantor Kementerian Keuangan gitu di Makassar. Oh, oke. Reski, masih ada lagi. Nah, ini kan beasiswanya sangat menarik karena ada banyak yang di-cover kan dari asuransi dan segala macam. Kalau bagi yang berkeluarga bisa nggak, Reski?
Kali aja Bisa. keluarga kita juga ditanggung kan. Iya, bisa Miss. LPDP menanggung, tapi itu hanya untuk doktoral. Oh Hanya untuk ya, S3 doktoral. berarti kan. Ya, iya S3 berat ya. Jadi untuk S2 itu belum ada tunjangan keluarga, hanya Oke. doktoral. S3. Intinya yang mau S2 jangan nikah dulu, nanti S3 baru bisa nikah. Oke. Iya, ada tagihan. Oke, Sereski, sorry, tadi saya mau bertanya terkait pendapat Sereski, mengapa orang harus memilih LPDP sebagai jalur beasiswa Sereski? Oke, ini menarik sekali sih. Karena yang pertama itu LPDP itu merupakan beasiswa dari pemerintah Indonesia ya. Oke. Jadi ceritanya ini LPDP adalah induk beasiswa yang ada di Indonesia. Jadi banyak sekali peminatnya begitu. Kemudian kalian juga ya bisa memilih luar negeri ya, kalau tidak mau di dalam negeri bisa di luar negeri. Jadi LPDP juga menyiapkan itu. Teman-teman di luar negeri dimanapun itu, LPDP punya list kerjasama kampus, teman-teman bisa cek di situ. Jadi tidak ada batasan bahwa jangan berkuliah di sini mahal, tidak. LPDP memberikan kesempatan seluas-luasnya, mau berkuliah di mana, selagi itu ada kerjasama dari LPDP itu silakan, nanti kita tanggung semuanya. Jangan pikir tidak membatasi ya. Ya, tidak membatasi selama itu ada kerjasama kampusnya. Kemudian juga ya seperti yang saya bahasakan ya, banyak sekali yang di cover begitu. Jadi tidak hanya tuition fee-nya, tapi semuanya di cover, termasuk biaya hidup. Ya, biaya hidup seperti itu. Jadi ya, ayolah teman-teman daftar beasiswa LPDP. Ya, kenapa saya tidak daftar ya sebelum saya daftar di kampus lain? Iya, betul. Apa-apa, kita coba nanti di S3-nya. Sereski, ini kan peminatnya sangat banyak, Sereski. Kira-kira dalam setahun itu untuk kuota penerimaannya, Sereski tahu nggak sih berapa? Jadi itu bisa jadi semangat buat kita. Takutnya 1.000 ternyata yang diterima cuma 50 orang, iya kan? Jadi bisa betul. Sharing mungkin. Ya, jadi yang seperti tadi katakan, kalau beasiswa LPDP ini peminatnya sangat banyak, itu sampai ribuan, bahkan waktu di zaman saya itu sampai 10 ribuan, ya, banyak sekali peminatnya. Tetapi yang diterima itu per tahun itu sebenarnya ada kuota, tapi itu kuota secara umum, tidak ada kuota secara khusus seperti di Makassar itu diterima segini, di Jawa diterima segini, tidak ada. Kalau saya, tapi sebelumnya itu sebenarnya tidak ada kuota yang secara gamblang disampaikan oleh LPDP. Yang memenuhi kriteria dari LPDP ya lulus seperti itu. Tetapi yang pada saat di tahun saya itu disebutkan kalau kuotanya itu ada sekitar 4.000 orang. 4.000 orang dalam setahun. Di batch saya, di batch 1 itu lulus sekitaran 1.200. Selebihnya itu di batch 2, seperti itu. Nah, teman-teman bisa mendaftar itu 2 kali, asalkan itu misal ya, teman-teman gagal di seleksi berbasis komputer itu masih bisa daftar di batch kedua. Tetapi ketika teman-teman gagal di tes wawancara itu tidak bisa lagi mendaftar di batch kedua, harus nunggu tahun depan kembali. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan tahun ini gagal, tahun kedepannya boleh lagi kan? Tidak ada pemblokiran nama kan? Tidak ada. Kalau dulu dibatasi, misal orang hanya boleh mendaftar itu hanya 2 kali. Sekarang itu tidak ada, hanya bermain di umur. Misal di S2 itu batasan umurnya itu paling ini 35 tahun kayak gitu. Itu batas maksimal. Iya, batas maksimal untuk S2. Penyelesaiannya itu ada, tentunya LPDP memberikan itu, dan itu adalah salah satu target kita yang ya. Betul. Kalau yang seperti pada umumnya, kalau S2 2 tahun, kalau S3 4 tahun. Nah, kalau ternyata ada satu dan lain hal kita tidak selesai tepat waktu, bisa dikomunikasikan dulu dengan LPDP. Ketika LPDP itu menerima alasan kita, insya Allah LPDP akan teruskan. Biasanya ada perpanjangan sampai 6 bulan only, ya. Tapi kalau tidak, itu adalah sudah konsekuensi kita untuk menanggung setelahnya kayak begitu. Karena ya LPDP ceritanya ya profesional, tidak
oke, kamu tambah, kamu tetap tidak. Jadi tetap harus diberikan alasan kenapa kita bisa Tidak tidak memenuhi selesai, target. tidak memenuhi target seperti itu. Kalau yang kayak sekarang, kondisinya di tahun 2020 kemarin, banyak teman-teman yang mendapatkan perpanjangan jadi 2 tahun 6 bulan karena corona kan. Oh iya, betul. Teman-teman terkendala di penelitian, di tugas akhir dari Hmm. penelitian, dari olah data dan lain sebagainya, dan itu ya sudah betul-betul diinisiasi dengan LPDP kalau tidak apa-apa ada perpanjangan karena memang kondisinya. Tapi Iya, kalau dengan alasan yang tidak ini, maka LPDP rasional. tidak menerima, ya tidak rasional, maka LPDP tidak tidak bertanggung jawab. Oh, oke. Berarti dalam arti kata segala biaya setelah target selesai ditanggung oleh mahasiswa berarti, gitu, Sir? Iya, betul. Oke, Ya. Sir Reski, sebelum terakhir masih ada satu lagi. Sir Reski, LPDP ini untuk semua jurusan kan? Iya, untuk semua jurusan. Oke, untuk semua jurusan. Oke, Sir Reski, saya rasa sih sudah sudah sangat menjawab pertanyaan saya, dan saya berharap teman-teman yang di luar sana yang sedang berencana untuk melanjutkan kuliah bisa mendapatkan inspirasi dari Sir Reski, dari apa yang Sir Reski lakukan. Karena Sir Reski luar biasa sekali, satu kali masuk daftar langsung bisa goal, dan semoga ini bisa jadi motivasi untuk kita semuanya ya, Sir Reski ya. Baik itu di jenjang S2 maupun di S3 nantinya. Nah, Sir Reski, sebelum saya tutup, satu dua kata dong, atau satu dua kalimat buat teman-teman kita yang di luar sana yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa ini. Karena beasiswa pasti sangat membantu ya, apalagi di masa pandemi ini, di mana perekonomian tidak stabil seperti biasanya, dan pemerintah hadir dengan programnya yang sangat luar biasa, membantu kita semuanya untuk bisa mendapatkan jenjang pendidikan yang kita inginkan. Satu dua kalimat, Sir Reski, untuk teman-teman kita yang ada di luar sana, silahkan. Oke, terima kasih Miss. Nah, untuk teman-teman sedikit pesan dari saya. Jadi ketika mendaftar seleksi beasiswa itu, ketika mengikuti seleksi beasiswa, teman-teman harus sabar ya. Yang saya tadi sampaikan adalah sabar. Semangatnya terus dipupuk begitu, karena proses seleksi beasiswa itu, semua beasiswa manapun itu adalah tidak cepat ya, lama begitu. Jadi teman-teman harus sabar, harus semangat terus, harus betul-betul motivasinya dijaga untuk terus berproses begitu. Dan ya lagi-lagi adalah belajar begitu. Pengembangan ilmu pengetahuan itu sangat penting. Jadi silakan di-upgrade ilmunya. Ya, utamanya kalau di LPDP itu seperti English proficiency testnya, kemudian juga seperti tes TPA-nya begitu. Kemudian kemampuan berkomunikasi juga sangat penting karena ini akan diuji ketika kita melakukan wawancara. Jadi itu teman-teman, jangan putus asa teman-teman, semangat. Selagi ada keinginan pasti ada jalan. Oke, jadi yang paling penting itu adalah semangat, iya kan? Ya. Dengan semangat semuanya bisa terjadi. Oke, Sir Reski, terima kasih Sir Reski untuk materinya yang sangat luar biasa, dengan tips and triknya, dengan berbagi pengalaman yang telah Sir Reski bagikan tadi. Semoga teman-teman kita jauh lebih semangat dan terbuka jalan, Sir Reski, karena di luar sana itu banyak sekali orang-orang yang menginginkan sebenarnya untuk mendaftar di LPDP. Video kita ini bisa bermanfaat untuk teman-teman kita di luar sana yang bisa mendapatkan informasi, karena banyak sekali orang yang bertanya ke saya sebenarnya bagaimana cara mendapatkan beasiswa itu dan trik-triknya. Nah, alhamdulillah I found you, dan Sir Reski juga punya waktu. Sekali lagi terima kasih Sir untuk waktunya, untuk ilmunya, untuk pengalamannya. Oke, Sir Reski, terima kasih ya. Sama-sama, Miss. Oke. Semoga bermanfaat untuk viewers-viewersnya Jazzy Adam Channel. Amin, amin, amin. Nanti kita akan ketemu lagi lah, Sir Reski, di channel yang lainnya ya, dengan tema yang lain. Mungkin saja di LPDP di S3 atau di acara yang lain. Amin, amin. Amin, amin, amin. Oke, untuk teman-teman semua, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa pesan Sir Reski tetap harus selalu semangat, semangat, semangat. Jangan lupa berdoa dan kuatkan niat. Oke, terima kasih and see you.